Tidak ada nama Ubaid, Ubaidillah atau Abdullah. Sampai abad ke-6, ke-7, ke-8 tidak ada. Hanif Al-Attas sekarang sedang mengumpulkan kitab-kitab sejak abad 9 itu sampai sekarang ini sudah bisa terkumpul 140 kitab yang menyatakan mereka turunan Nabi. Kata saya, coba sini satu aja yang kitab nasab abad ke-8, diam aja. Abad 7 makin diam. Abad 6 mana? Makin diam. Abad 5 mana? Makin diam. Apalagi abad 4, penyebaran Islam di Nusantara diklaim oleh mereka. Makam-makam berkeramat diklaim oleh mereka. Kita pengen tahu keramatnya mana? Keramat apa? Keramat dan khurafat itu beda, Pak. Ya. Nih ada keramat, ada khurafat. Kalau keramat, orang waliullah kelihatan nama orang keramatnya, bisa jalan di air. Banyak yang menyaksikan. Syekh Tubagus Mogi bisa muncul dari sumur. Dia pergi ke Bali tidak melalui bandara, tidak melalui Banyuwangi. Dia masuk ke sumur di dapurnya, kemudian keluar di jet pumpnya Yai Suryadi. Itu namanya khurafat. Tidak terjadi tapi ditulis-tulis. Yang diriwayatkan di dalam hadis Ibni Abi Salamah, anaknya Abi Salamah. Abi Salamah nanti wafat, nanti istrinya dinikah oleh Rasulullah, namanya Ummu Salamah. Dia punya anak, anaknya yang meriwayatkan hadis bahwa ketika Rasulullah gilir ke rumah ibuku, Rasulullah panggil Fatimah, Rasulullah panggil Hasan, Rasulullah panggil Husain, Rasulullah panggil Ali, kemudian ditaruh Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Fatimah di depannya, Sayyidina Ali ditaruh di belakangnya, kemudian ditutupi dengan sorban. Kemudian Rasulullah berkata, haulai ahlu baiti adhib anhumur rijsa wa tahhirhum tathira. Mereka inilah ya Allah sebagai ahli baitku. Hada nasun sarihun la yuraddu. Bahwa ahli bait Nabi adalah Fatimah, Ali, Hasan dan Husain. Nah, kemudian keturunannya yang asli ya, ini turun asli. Keturunan asli itu masuk ahli baitnya hanya fi babiz zakati wa babid du'a. Dalam bab zakat masuk siapa orang yang mengaku keturunan Sayyidina Muhammad SAW hari ini la yudfa'u lahumuz zakat, tidak boleh dikasih zakat. Wa du'a, dan masuk pada bab doa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi ini wa fi riwayatin Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Ada hadisnya. Maka dzurriyyah masuk ke dalam ahli fi babid du'ai la fi babil fadailil lati waradat fil ahadis. Tidak masuk. Tetapi walau tidak masuk dalam ahli sunnah wal jamaah kita dianjurkan. Dianjurkan itu berarti tidak ada dalil khusus sebenarnya. Dianjurkan kita mencintai keturunan. Nah, kalau dianjurkan berarti ada yata'allaqu hadan nasabus syarif bi al-aqidah. Karena masuknya cinta kepada ahli bait itu bukan bab fikih, adanya di bab akidah. Coba lihat akidah at-tahawiyah ahli sunnah wal jamaah. Itu adanya di situ. Kalau berkaitan dengan masalah akidah begitu, berarti kita harus adakan verifikasi. Setiap orang yang mengaku sebagai turunan Nabi, ya namanya mengaku boleh-boleh saja. Namanya mengaku. Mengaku itu adalah information, al-khabar. Al-khabaru mahtamala sidqa wal kadhiba. Berita itu bisa benar, bisa salah. Kalau berita itu bisa benar bisa salah, bagaimana cara kita memverifikasinya? Ya kita lihat data-datanya. Datanya sahih apa tidak? Datanya valid apa tidak? Apabila kita belum menelitinya, maka al-aslu fin nasabi as-sihhah. Asal dari nasab itu adalah sahih. Illa idza waradatil illatul qadihah,
kecuali telah datang elat yang mencederai. Nah ini nasabnya Ba'lawi yang sedang kita bahas, itu sudah waradatil illah, sudah ada 4 elat yang membatalkan dia. Satu, dari sisi ilmu nasab tidak dicatat oleh ahli nasab. Mereka mengaku keturunan nabinya dari Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa di dalam waktu hidupnya tidak ada namanya, dalam silsilatil alawiyah tidak dicatat, tetapi di abad kelima dicatat. Nah ketika di abad kelima ini dicatat, anaknya pun dicatat. Berapa anaknya? Anaknya 3 yang berketurunan. Yang pertama Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada nama Ubaid, Ubaidillah atau Abdullah. Sampai abad ke-6, ke-7, ke-8 tidak ada kitab nasab yang menyatakan yang namanya Sayyidina Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid. Lalu Ba'lawi ini di abad 9, leluhurnya Habib-Habib ini namanya Ali bin Abu Bakar As-Sakran, bikin kitab nih kayak Kiai Alawi, bikin catatan. Saya keturunan Nabi, nama saya Ali bin Abu Bakar bin Muhammad Mauladawilah bin Ali Al-Ghayyur bin Ali Sahibud Darak bin Muhammad Faqih Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbat bin Alwi bin Ali dulu ya, Muhammad Sahib Murbat bin Ali Wali Kosan bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa. Nah ini nasabun batilun mardudun maudu'un munqati'un la yasihhu al-ihtijaju bihi. Tidak bisa. Kenapa? Lah orang kitab banyak begitu, kitab nasab sama sekali nggak ada yang menulis. Kitab nasab mulai abad ke-4 silsilatil alawiyah, abad ke-5 Tahdhibul Ansab, Al-Majdi, Muntaqilatul Talibiyah, kemudian di abad ke-6 As-Sajarah Al-Mubarakah, di abad ke-7 Al-Fahri Al-Asili, di abad ke-8 As-Sabatul Musal, di abad ke-9 Umdatul Talib Al-Kubra, Umdatul Talib Al-Usta, Umdatul Talib Al-Kubra. Semuanya tidak ada yang mencatat yang namanya Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid, Abdullah, Ubaidullah. Tidak ada, pokoknya teu aya betana. Cek ulang Bandung nama teu aya iku ora ono. Ya kalau nggak ada ya gimana lagi. Mulai adanya sejak abad 9 mereka mengaku. Lalu banyak nih kitab-kitab, karena dia ulama besar Pak. Jadi Ali As-Sakran ini kiai memang. Dia punya bapak kiai juga, bapaknya punya murid-murid. Dari mulai bapaknya ini bikin kitab sesuai dengan apa namanya itu penjelasan dari gurunya, namanya Abdurrahman Segaf. Abdurrahman As-Segaf punya anak Abu Bakar. Ini Abdurrahmannya kiai, ulama. Kemudian Abu Bakarnya kiai, cucunya kiai. Ini punya murid, ini punya murid, ini punya murid. Semuanya punya murid yang kemudian mempopulerkan nasab ini. Semuanya di abad ke-9. Sampai sekarang surah wal istifadah populer. Sampai ratusan kitab Pak. Hanif Al-Attas sekarang sedang mengumpulkan kitab-kitab sejak abad 9 itu sampai sekarang ini sudah bisa terkumpul 140 kitab yang menyatakan mereka turunan Nabi. Kata saya, coba sini satu aja yang kitab nasab abad ke-8, diem aja. Abad 7 makin diem. Abad 6 mana? Makin diam. Abad 5 mana? Makin diam. Apalagi abad 4, abad di mana Ahmad bin Isa ini wafat. Ahmad bin Isa ini wafat 345 Hijriah. Sudah 1000 tahun lebih. Tapi 550 tahun sejak wafatnya baru ada orang ngaku-ngaku keturunannya. Kalau tadi misalnya saya mengaku Udayana, itu bisa diverifikasi di dalam setiap masa. Betul tidak yang namanya Airlangga itu turunan daripada Prabu Udayana? Betul tidak Ken Arok Singosari keturunan dari Airlangga? Betul tidak Prabu Hayamuruk keturunan dari Ken Arok? Itu semuanya ada datanya Pak. Betul tidak Kerajaan Demak keturunan Majapahit? Betul tidak Kerajaan Cirebon keturunan Demak? Betul tidak Kerajaan Banten turunan Demak? Itu diverifikasi. Kalau terbukti sah, berarti waktu di Denpasar di rumahnya Yai
Suryadi ketika Tubagus Mogi mengatakan bahwa dia darah Bali. Soheh. Kalau dicari manuskripnya ternyata ini bohong, ternyata yang namanya Airlangga itu hanya anak tiri daripada keturunan Udayana, maka nasab ini disebut nasabun batilun mauduun mardudun munqatiun. Begitu. Silakan antara yang mulia anak agung dengan saya dites DNA. Kalau beda agama takdir tuh mah, tapi persaudaraan satu darah tidak bisa dipisahkan. Saya berani jamin ada kesamaan kakek bersama di atasnya dengan saya. Lihat gantengnya aja sama. Ada family matching itu di situ. Nih orang Kediri, saya tanya dari mana? Dari Kediri. Yai Suryadi masih ngomong dari Kediri aja, padahal dia ada darah Balinya. Udah sih jangan ngomong-ngomong Kediri lagi, orang Bali gitu. Lah orang turunan Udayana masih ngomong-ngomong dari Kediri, dapat duitnya dari Bali. Maka saya sudah ngomong sama Tubagus Mogi, nanti kita akan berusaha mengumpulkan data-data dari arsip nasional. Kita akan bikin nasab Nusantara. Dari mulai Aceh sampai Papua, kita akan cari family matching dari sisi ilmu DNA, kita akan cari family matching dari ilmu nasab. Di mana kakek-kakek kita bersama? Kenapa? Agar persatuan Indonesia bukan hanya perjanjian di atas undang-undang dasar, tapi juga persatuan di atas sesama darah bangsa Indonesia. Suku boleh berbeda, agama boleh berbeda, tapi kita memiliki leluhur yang sama, leluhur Nusantara. Ini yang akan kita lakukan masa depan. Kenapa? Menghadapi bagaimana sekarang ada upaya-upaya orang bukan orang Nusantara ingin menguasai Nusantara dengan membelokkan sejarah-sejarah Nusantara, perjuangan-perjuangan orang-orang Nusantara diklaim sebagai perjuangan dia. Penyebaran nilai-nilai moral bangsa Indonesia diklaim oleh mereka. Penyebaran Islam di Nusantara diklaim oleh mereka. Makam-makam berkeramat diklaim oleh mereka. Kita pengen tahu keramatnya mana. Keramat apa? Keramat dan khurafat itu beda, Pak. Ya. Nih ada keramat, ada khurafat. Kalau keramat, orang waliullah kelihatan nama orang keramatnya, bisa jalan di air, banyak yang menyaksikan, terus ditulis oleh saya yang menyaksikan bersama-sama orang tuh. Syekh Alawi Al-Bantani Masya alal ma'i fi Bali. Ketika jalan-jalan di Bali, saya melihat bahwa Kiai Alawi berjalan di atas saya. Itu namanya Kitabatul Karamah, menulis keramat para wali. Awas, keramat para wali itu yang ada yang hanya khurafat. Apa itu? Keramat yang nggak ada tapi dibohong-bohong. Syekh Tubagus Mogi bisa muncul dari sumur. Dia pergi ke Bali tidak melalui bandara, tidak melalui Banyuwangi. Dia masuk ke sumur di dapurnya, kemudian keluar di jet pumpnya Yai Suryadi. Itu namanya khurafat. Tidak terjadi tapi ditulis-tulis. Kebanyakan ada penelitian dari ilmuwan di Timur Tengah yang ada di kitab-kitab Balawi itu bukan karamah tetapi khurafat. Kejadiannya nggak ada tapi ditulis-tulis. Mi'raj 70 kali ditulis-tulis bahwa dia baca salam kepada Rasulullah, tidak berhenti baca salamnya kecuali dijawab oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas saya teliti, namanya Ali Koli Kosam. Jangankan dia berkeramat, orangnya saja teayat. Ora ono, namanya saja tidak ada.